Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohman SPD, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Lombok Barat, instansi SMA Islam Al-Azhar NW Kayangan. Dalam kesempatan pada pagi hari ini, saya akan mempraktikkan teknik coaching model Tirta yang akan kami lakukan bersama Ustaz Taufik di SMA Islam Al-Azhar mengenai permasalahan Ustaz Taufik yang mengalami kesedihan atau bergejolak hatinya karena ditegur sama Pak Kepala Sekolah tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ustaz Taufik. Dalam hal ini saya akan mempraktikkan sebagai coach dan Ustaz Taufik sebagai coach untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Ustaz Taufik tersebut. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Kenapa sih belum sekali ini? Iya, Ini saya perhatikan dari pagi si dia tuh loyo, lemas. Kenapa enggak bersemangat sekali, Ustaz? Ya karena begini, Pak Rahman. Yeah. Mungkin saya datang ke sini untuk menyampaikan beberapa hal keluh kesah saya begitu. Yeah. Mungkin Bapak Rahman bisa membantu saya. Dalam beberapa hari ini saya ada masalah. Masalah saya itu ketika saya lagi di dalam kelas mengajar dan saat itu Bapak Kepala Sekolah sedang lewat di luar kelas dan melihat saya saat itu sedang menyampaikan materi dan saya dengar ada keluhan dari Bapak Kepala Sekolah tentang saya gitu. Keluhannya adalah bahwa saya dianggap menyampaikan materi itu seperti orang ceramah begitu. Sedangkan saya sudah berusaha menyampaikan materi sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Oh gitu. Jadi yang membuat Ustaz jadi loyo, nggak bersemangat kelihatannya adalah Ustaz itu ditegur sama kepala sekolah bahwa Ustaz itu mengajar tidak sesuai dengan RPP. Iya. Ustaz itu dilihat mengajarnya dengan cara ceramah aja. Iya. Jadi kira-kira tujuan diskusi kita pada pagi hari ini itu apa, Ustaz? Yang pengen dia dapat dari diskusi kita ini? Ya harapan saya mohonlah supaya Pak Rahman bisa membantu saya menyampaikan mungkin kepada Bapak Kepala Sekolah tentang bahwa saya telah menyampaikan materi sesuai dengan RPP yang saya buat begitu. Karena ini menjadi beban buat saya karena selama ini saya mengabdi atau mengajar bahwa saya merasa saya telah menyampaikan materi sesuai dengan RPP yang saya buat begitu. Namun Bapak Kepala Sekolah mengatakan bahwa saya menyampaikan materi itu tidak sesuai dengan yang ada di RPP. Coba bisa mungkin ceritakan bagaimana kejadian atau kronologisnya sehingga Bapak atau Ustaz Taufik ini ditegur sama kepala sekolah? Ya saat itu kan saya lagi ngajar. Ya. Yang saya ajar itu adalah pelajaran sejarah Indonesia. Ya. Dan yang namanya sejarah ini kita harus banyak menyampaikan begitu, Ya. menyampaikan cerita supaya bagaimana anak-anak itu bisa memahami alur cerita daripada sejarah yang terjadi terutama yang ada di Indonesia begitu. Nah mungkin itu yang menyebabkan Bapak Kepala Sekolah mengatakan saya menyampaikan materi seperti sedang menyampaikan ceramah begitu. Karena di sejarah itu kita memang harus banyak bercerita begitu supaya anak-anak itu bisa memahami materi begitu bagaimana keadaan sejarah yang terjadi di Indonesia. Oke. Berarti waktu Ustaz mengajar dalam kelas itu Ustaz sudah membuat RPP K13 ya? Iya. Ya. Apakah Ustaz merasa selama ini pengajaran Ustaz ini sudah benar sesuai dengan rencana yang dibuat atau RPP itu? Ya menurut saya pribadi begitu ya sesuai. Sesuai. Ya memang budaya seperti itu kan makanya kita sampaikan sesuai yang ada di RPP. Ya. Tentang penilaian gimana? Tentang penilaian siswa, minat siswa, terus kesenangan siswa terhadap pelajaran apakah bagus atau meningkat gimana, Ustaz? Ya alhamdulillah setelah kita lihat bagaimana hasil daripada pengajaran kita terhadap anak-anak ada peningkatannya mereka bisa mengetahui bagaimana kronologi sejarah ketika Indonesia dari awal artinya kemerdekaan itu
bisa mereka pahami begitu kan, yang dimana di sana pembahasannya di kelas itu terutama yang kelas 3 begitu atau yang kelas 12 itu membahas tentang bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi di awal kemerdekaan begitu. Itu. Terus rencana Ustaz sekarang gimana ini untuk untuk meluruskan masalah ini supaya hati Ustaz juga semakin tenang, biar permasalahan kepala sekolah yang melihat Ustaz itu cepat selesai, bahwa Ustaz itu mengajar sesuai dengan RPP yang dibuat. Apa langkah yang Ustaz akan lakukan sekarang? Ya, langkahnya yang pertama makanya saya datang ke sini ke ruangan Pak Rahman. Tujuannya adalah untuk bagaimana supaya saya mendapatkan minimal lah begitu solusi dari Pak Rahman, mungkin bisa memberikan saya solusi bagaimana cara saya menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah supaya permasalahan saya ini bisa cepat selesai begitu. Jangan sampai menjadi beban buat saya dan juga kepada kepala sekolah. Bagus sekali solusi yang ditawarkan sama Ustaz. Setuju saya itu. Berarti kira-kira waktunya kapan dan sama siapa Ustaz akan minta bantuan ini untuk menjelaskan kepada kepala sekolah? Ya mungkin nanti saya bisa harapkan bantuannya Bapak Saiful, Bapak Ipung gitu, dan juga Pak Irwan gitu. Itu kapan terus mau rencananya? Jalan-jalannya cepatnya kadang, namun mungkin sekarang waktunya mungkin agak terlalu telat, mungkin bisa pagi biar keadaan juga dalam keadaan kondisi fit dan lain sebagainya. Kedepannya misalnya dalam jika Ustaz akan mengajarkan di kelas, akan seperti apa besok di kelas misalnya? Ya, kalau memang itu menurut Bapak Kepala Sekolah tidak sesuai dengan RPP, mungkin nanti kita berusaha semaksimal mungkin untuk merubah sistem pembelajaran. Artinya sesuai dengan tuntutan yang ada gitu. Oke, itu jadi solusi yang Ustaz Taufik akan lakukan. Yang pertama itu Ustaz Taufik akan meminta bantuan saya, bantuan Pak Eko, Pak Irwan untuk menjelaskan bahwa Ustaz Taufik ini sudah mengajar sesuai dengan RPP-nya. Terus yang kedua waktu itu besok ya? Ya bisa, kalau bisa besok pagi. Ya. Oke. Berarti saya yakin kok Ustaz Taufik ini kan orangnya bisa profesional dalam mengajar. Saya juga sebagai rekan Ustaz setiap hari itu saya percaya bahwa Ustaz itu bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang dibuat atau ketentuan-ketentuan yang sudah dilakukan. Jadi tetap semangat Ustaznya, nggak usah terlalu dipikirkan lah dulu. Itu besok kita sama-sama ngomong kepada Pak Kepala Sekolah ya. Siap Pak. Ya. Oke lah kalau gitu, jangan usah lama lagi, biasa-biasa saja ya. Ya juga di sini tujuan saya mengajak SIDE, artinya memberikan saya bagaimana sedikit tidak ada mengharap bantuan SIDE, karena berhubung SIDE juga di sini kan sebagai guru penggerak di sekolah kita ini. Ya itu tujuan saya juga. Insya Allah besok kita ngomong sama-sama supaya masalah SIDE itu bisa selesai. Amin. Ya, oke. Makasih banyak. Sama-sama. Dah.